akan mempercepat 2 bulan dari target yang tadi bulan Desember. Ini paket kedua yang dikerjakan oleh konsorsium PTPP dan Wijaya Karya. Kita dengan porsi 75% dan Wijaya Karya 25%, total proyek ini 5,7 triliun. Kita mengharapkan dengan selesai paket kedua ini kita akan terus memperhatikan kualitas dan juga kesehatan keselamatan kerja. Ini yang paling penting dalam pekerjaan suatu proyek, jangan sampai ada kecelakaan kerja. Konstruksi yang membedakan dengan tol lainnya Pak di tol Semarang Demak? Ya tentu ada banyak kesulitan ya, kita melewati rawa dan beberapa hal, ada teknik-teknik yang kita gunakan dalam proyek ini agar tidak terjadi kecelakaan konstruksi. Karena itu PTPP sangat memperhatikan bagaimana teknik-teknik yang terbaru itu kita aplikasikan di jalan tol ini agar aman digunakan nanti ke depannya. Tidak hanya 10-20 tahun tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sempat molor nggak nih Pak? Gimana? Adanya COVID sempat molor nggak Pak? Oh enggak, kita tetap jalan terus. PTPP mengerjakan beberapa proyek strategis dengan tepat waktu. Terakhir sirkuit Mandalika kita kerjakan maju dalam sekian bulan. Dalam fasilitas PON di Papua hampir 90% PTPP yang membangun. Jadi kita kerjakan, kami sebagai komisaris utama di PTPP dan beserta jajaran komisaris juga direksi bekerja keras. Kita lebih cepat dari target yang ditargetkan. Misalnya Desember kita maju ke Oktober. Jadi jangan sampai pekerjaan itu molor. Dan juga pandemi COVID-19 tidak menjadi halangan untuk penyelesaian proyek itu sendiri. Beberapa kali kami mencoba studi, mengundang para pakar untuk menyelesaikan ini, dan secara keseluruhan belum tuntas. Bahkan pada saat Perdana Menteri Belanda waktu itu datang ke sini, saya ajak jalan-jalan untuk melihat kondisinya dan saya dibantu kekuatan dari para ahli dan ingin mereka membuat penanggulangan rob itu dengan organik. Bapak Ibu, pada saat sistem organik itu ditanam, disapu sekali sama ombak selesai. Datanglah kemudian tim berikutnya dari Belanda ini. Kemudian dia menyampaikan tahap-tahapannya, kira-kira butuh waktu 10 tahun. Pada saat itulah saya sampaikan sama Pak Danang, Pak, tidak bisa Pak. Gimana kalau desain-desain jalan yang akan kita buat itu nantinya sekaligus menjadi tanggul? Waduh, ini nggak gampang Pak. Iya, kalau gampang yang menyelesaikan banyak orang. Karena ini sulit, maka kita selesaikan bareng-bareng. Itu ceritanya. Maka saya mengapil agar kemudian dibuat desain yang memang tidak gampang itu. Dan terima kasih waktu itu dipaparkan termasuk bagaimana konstruksi yang akan dibuat di dalam laut itu. Dan teknologi dengan menggunakan bambu, seperti tadi contohnya ya Mas, terima kasih dibuat. Saya sampai ini masih penasaran Pak. Pengen nonton saya uji cobanya itu seberapa. Baik teori dan simulasinya dulu sudah pernah dipaparkan, dari berbagai lapis ditekan, dan kelak kemudian dia akan solid di situ. Saya senang karena saya lihat wajah-wajah insinyur Indonesia yang mengerjakan itu, dan kesempatan itu mesti diberikan. Dan kalau hari ini progres itu sudah muncul, 28 Oktober nanti ya, nanti mau kita selesaikan, ini menjadi harapan banyak orang. Tidak hanya jalan saja, tapi sekaligus sebagai tanggul. Tidak hanya tanggul saja, karena ada area yang kering. Tidak hanya itu saja, area ini punya manfaat yang tinggi. Apakah nanti ini akan menjadi reservoir? Apakah kemudian akan dimanfaatkan? Memang pada saat itu saya mengingatkan, awas ya, area yang kosong ini jangan lagi dibuat bangunan yang masif, apalagi yang kurang mempertimbangkan aspek lingkungan. Ini yang ada. Maka sebenarnya kunjungan Bapak-bapak sekalian buat kami sangat berarti. Untuk apa? Untuk meyakinkan pada publik progresnya bagus, pekerjaannya bagus, dan kemudian ada harapan masyarakat, ya, Kaligawe tidak akan macet, ada alternatifnya. Karena dari Semarang sampai ke Demak, sampai ke Kudus, Bapak Ibu tahu, orang kaya Indonesia itu dari Kudus, atau karena tempatnya kudus gitu ya. Sehingga industri yang tumbuh di sana juga luar biasa. Pengusahanya sudah protes sama saya, Mas Ganjar, ini masa Kaligawe nggak bisa diselesaikan? Ya bisa,
tapi itu takes time dan butuh duit yang banyak. Maka per segmen yang waktu itu dipaparkan pun kita mencoba untuk memahami situasi itu yang ternyata biayanya mahal ya Pak ya. Minta maaf.